Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyyil sayyidi ahli sidki wal wafa amma ba'du. Ayyuhas sadatul afadil, ma'asyiras sadatil ulama al-kiram, wa nakhussu bidzikri wat ta'zim sahibal fadilah mudir ma'hadil bahja Buya Yahya atalallahu ta'ala umurahu fit ta'ati wasihhati wal afiyah wa sallallahu jami'a umurihi fid dunya wal akhirah wa khasatan fi umuri da'watil islamiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Honorable and our beloved teacher Abba Saif Abu Hanifah and his family, may Allah subhanahu wa ta'ala always give them long life in obedience, good condition, happy situation, and making easier all accomplishment which are dunya and hereafter. The main accomplishment is da'wah. Amin amin Allahumma amin. Dan yang tak lupa kami sapa para perindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala, para pecinta baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, Asah TV, dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia kali ini. Sehingga senang sekali rasanya saya Naufal Aziz Jauhari dapat berjumpa dengan Anda semua dalam program kajian penjabaran Mutiara Hikmah yang rutin diselenggarakan setiap Kamis malam Jumat, disiarkan langsung dari Bumi Mahabbah Al-Bahjah Buyut, live di Al-Bahjah TV, Asah TV, dan Radioku Network dari berbagai kota, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Program penjabaran Mutiara Hikmah ini ialah sebuah program yang mana di dalamnya kita semua bisa mempelajari dan merenungi untayan-untayan kalam hikmah yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan Mutiara Hikmah yang ke-149. Seperti apakah pembahasannya dan bagaimanakah penjelasannya? Fal nuhayyi qulubana linastami'a ma sayulqihi minal hikmati wal mau'izatil hasanah wa ala fadilatihi bikulli ihtiramin wa ta'zimin falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ya Rabbana fahma ulama'ika al-amilin wa ilhama awliyaika as-salihin. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukri wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di acara penjabaran hikmah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita, sehingga kita mudah dalam meniti jalan kemuliaan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah 149 bunyinya adalah cinta itu hendaknya hanya karena Allah. Cinta itu hanya karena Allah, yang bukan karena Allah tidak ada guna. Cinta itu hanya karena Allah. Maka berusahalah untuk mencintai sebelum berusaha untuk dicintai. Dan jika ada yang mencintaimu, kemudian ada orang yang engkau cintai, jika ada orang mencintaimu, kemudian ada orang yang engkau cintai, maka bergegaslah membalas atau memberi kebaikan untuk orang yang mencintaimu sebelum yang engkau cintai. Sebab yang mencintaimu akan menginginkan yang terbaik untukmu. Adapun
dengan yang engkau cintai. Adapun yang engkau cintai bisa saja kebaikan yang kau berikan ada hawa nafsu yang menumpangi cintamu atau menyertai cintamu. Dan yang mencintaimu adalah orang yang mendahuluimu dalam kebaikan. Jadi dalam hidup ada mencintai dan dicintai, sayang. Ini para santri-santri yang sangat Buya cintai. Berusahalah untuk mencintai sebelum berusaha untuk menjadi dicintai. Nah, berusaha untuk mencintai ini menata hati. Kalau orang hanya sekedar dicintai, bisa saja dia berperilaku baik, tutur kata yang lembut, agar dicintai oleh orang banyak, tapi dia tidak mencintai. Apa hasilnya? Tidak ada baik bagi dirinya. Berarti untuk menjadi orang yang dicintai, yang ia tampakkan dalam perilaku dan seterusnya, bukan karena Allah. Nggak ada kebaikan yang dicari di balik itu. Bisa saja loh orang tutur kata yang lembut dan sebagainya, basa-basi sosial, hanya agar bisnis lancar dan sebagainya. Dia berusaha untuk dicintai. Di balik itu agar biar dipilih jadi misalnya kepala daerah atau ini, wah berusaha untuk mencintai, dicintai. Akan tapi mencintai adalah yang dahsyat. Maka dari itu baginda Nabi mendahului cintanya kepada kita. Maka tidak ada yang mengungguli baginda Nabi karena beliau sangat mencintai kita. Maka berusaha untuk mencintai. Maka mencintai itu dahsyat. Maka di saat misalnya engkau mencintai, jika ada orang yang mencintaimu, kemudian ada orang yang engkau cintai, lihat orangnya berbeda. Dahulukan yang mencintaimu sebelum yang engkau cintai. Sebab yang mencintaimu dia akan dengan sepenuh hati. Dia akan mendahului banyak kebaikan untukmu karena dia mencintaimu. Kalau kita tarik ke atas baginda Nabi, orang tuamu, ayahmu, dan seterusnya. Adapun yang kita cintai, kadang kita berbuat baik untuk kita cintai ada ditumpangi syahwat dan hawa nafsu. Biarpun pada akhirnya nanti yang indah adalah bertemu antara saling mencintai. Engkau mencintai ayahmu dan ayahmu mencintaimu. Di antara kita, kami mencintai Anda, Anda mencintai kami. Akan tapi gambarannya jika memang ada dua, satu mencintaimu, kemudian kamu mencintainya, maka dahulukan untuk membalas atau memberi atau menyambut kebaikan cintanya sebelum orang yang kau cintai. Sebab kita sering menjadi orang tidak tahu diri, tidak balas budi. Bapak ibunya baik banyak, ada tidak yang durhaka sama orang tua? Padahal orang tuanya sangat mencintainya. Karena dia hanya berpikir yang dicintai, bukan bagaimana memikirkan yang mencintainya. Adapun hasilnya nanti seharusnya kita hidup saling mencintai. Dan orang yang mencintaimu itu telah mendahului kebaikan kepadamu sebelum orang yang engkau cintai, sebelum cintamu kepada orang tersebut. Jadi deh, kalau ada orang mencintaimu, maka dengan cintanya mendahului kebaikan untukmu. Sebab dengan cinta banyak hal yang akan dilakukan untukmu, menjagamu, memberimu, dan seterusnya. Sebab cinta itu, ya betul, orang mencintai itu memberi, orang cintai berkorban, orang cinta berbuat baik. Maka yang mencintaimu akan sangat mudah berbuat baik untukmu, dan pasti ada kebaikan yang sudah diberikan untukmu. Hal jazaul ihsan ila ihsan. Kebaikan hendaknya kita balas dengan kebaikan. Akan tapi lihat, kalau kita mencintai seseorang, nah ini kalau kita mencintai seseorang, bisa saja cinta kita belum tulus, ditumpangi oleh hawa nafsu. Tapi seindah-indah hidup adalah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yang sering kami hadirkan dalam muqaddimah dalam satu hadisnya. Nabi menyebutkan Allah itu menyeru nanti di padang mahsyar. Allah menyeru, ainal mutahabbuna bijalali. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan saling mencintai karena Allah. Cinta karena Allah, bukan karena materi, bukan ini, karena Allah. Ini akan berlaku dalam semua kehidupan. Suami mencintai istri karena Allah, dahsyat.
Istri mencintai suami karena Allah dahsyat. Tapi biarpun suami istri kadang ada kebusukan dalam cinta palsu. Istri seolah-olah mencintai suaminya, padahal bukan, hanya urusan materi. Hanya ingin mendapatkan kekayaannya. Bahkan seorang anak bisa saja baik dengan bapak ibunya seolah-olah cinta, padahal bohong, bukan cinta. Sehingga kebaikan yang diberikan bukan atas dasar cinta. Hanya ingin sertifikat tokonya diganti atas nama dia. Padahal dia yang merawat di rumah sakitnya. Sehingga dengan tidak adanya cintanya itu, dengan tidak ada cinta, hidup menjadi susah. Sehingga ayo kita budayakan hidup saling mencintai yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belajarlah mencintai. Dan kalau kita tarik kepada pelajaran-pelajaran sebelumnya, hikmah-hikmah sebelumnya adalah menghilangkan benci, menghilangkan dengki, dan seterusnya, itu tidak lain untuk menyuburkan cinta, untuk menumbuhkan cinta. Karena disitulah keindahan. Indah itu di dalam mencintai. Makanya di dalam mencintai itu mudah kita berbuat baik. Tapi menyadari kalau kita dicintai ini ternyata susah. Lah kalau kita atas dasar mencintai itu mudah berbuat baik. Saya mencintai dia kok mudah banget saya berbaik. Tapi kadang kita ini adalah tidak bisa berbuat baik kecuali karena adanya cinta. Sementara ada orang yang sangat mencintai kita. Maka waspadalah dengan orang-orang yang kita duga dia sangat mencintai kita. Kita ingin mengembalikan kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad. Turun nanti orang tua kita, guru-guru kita. Guru kita sebelum kita datang sudah mencintai kita. Setiap saat sudah mendoakan, ya Allah, siapapun yang belajar kepadaku atau akan belajar, berikan segala kebaikan. Guru kita sudah mencintai kita sebelum kenal kita. Guru kita sudah mencintai kita sebelum kenal kita. Dan kalau kita gurunya maha guru, gurunya para guru baginda Nabi. Baginda Nabi sangat mencintai kita. Sebelum kita mencintai Nabi. Maka bagi Nabi unggul dong. Unggul, maka yang mencintai itu unggul. Maka karena dia, orang-orang itu mencintaimu, dia telah mengunggulimu, maka kejar kebaikannya dengan membalasnya dengan kebaikan. Ayah ibundamu mengunggulimu. Dia melahirkanmu, merawatmu dengan cinta. Lalu bagaimana kita membalas? Berbakti. Sehingga dalam berbakti kepada orang tua, sering kami sampaikan dalam majelis yang berbeda, berbakti kepada orang tua syaratnya tidak harus Anda mencintai. Bukan syaratnya harus Anda mencintai. Sebab kadang, mohon maaf, ada orang tua yang dengan kesalahannya lalu sang anak tidak cinta. Kami sampaikan, hei anak, biarpun dirimu tidak cinta, bukan berarti dirimu tidak berbakti. Cuman berbakti tanpa cinta itu berat. Ada kan seorang anak punya bapak tidak baik? Ada atau tidak? Ada. Tapi tetap wajib berbakti. Tidak boleh alasan, bapakku tidak baik. Apakah dengan ketidakbaikan ayahmu lalu kamu tidak baik? Tidak. Maka, biarpun dia tidak baik, kita tetap wajib berbakti pada orang tua. Ini, tapi di saat kita berbuat baik kepada orang, di saat kita tidak mencintai, berat. Makanya, membalas kebaikan di saat kita belum mencintai ini berat. Maka perangi dengan kita berbuat baik sampai kita mencintai. Sehingga tadi dahulukan orang yang mencintaimu biarpun dirimu belum cinta. Sehingga memulai cinta kepada Nabi itu kita berbuat baik, berbuat untuk Nabi ya, dengan umat Nabi, baca sholawat dan seterusnya. Sampai nanti pada akhirnya akan tumbuh cinta. Dan sebetulnya kebaikan yang kita berikan itu menumbuhkan cinta di mana? Di dia atau di aku? Orang mengira bahwasanya kalau kita berbuat baik kepada seseorang menumbuhkan cinta di dia, kan begitu. Tapi sebenarnya tidak, di diri kita lebih dahsyat lagi. Maka tahadu, tahabu. Kau saling memberi hadiah untuk agar saling mencintai. Justru kalau kita memberi akan tumbuh cinta saat itu. Kalau kita hubungkan dengan segala bentuk kehidupan, semakin kita banyak memberi, semakin tumbuh cinta. Kenapa? Diam-diam kita semakin seperti memiliki dan seterusnya. Memberi, memberi, memberi. Seorang guru yang memberikan ilmu semakin banyak kepada muridnya tentu semakin cinta. Jadi kalau kita memberi kebaikan, akan tumbuh cinta di dalam diri kita. Termasuk dalam dunia dakwah seperti ini. Para santri dan juga wahai para perindu Allah, misalnya Anda
punya anak di sebuah pondok pesantren. Maka dengan satu anak yang Anda titipkan di pondok, Anda punya ikatan kuat cinta ke pondok. Tapi di saat yang Anda titipkan 2, 3, 4 anak, tentu lebih dahsyat. Apalagi jika Anda ternyata ikut bangun satu gedung di pondok sana, tentu lebih kuat lagi. Kenapa? Semakin Anda memberi, semakin muncul cinta di hati Anda. Makanya kalau Anda marah sama seseorang, dendam sama orang, jangan dituruti. Berikan kebaikan kepadanya, akan luntur itu kebencian, akan berubah jadi cinta. Itulah pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Cinta itu hendaknya hanya karena Allah. Maka berusahalah untuk mencintai sebelum berusaha untuk dicintai. Dan jika ada yang mencintaimu, kemudian ada orang yang engkau cintai, maka bergegaslah membalas kebaikan orang yang mencintaimu sebelum yang engkau cintai. Sebab yang mencintaimu akan selalu menginginkan yang terbaik untukmu. Adapun yang engkau cintai, bisa saja ada hawa nafsu yang menyertaimu di saat engkau berbuat baik kepadanya. Dan yang mencintaimu adalah orang yang mendahulumu dalam kebaikan sebelum engkau berbuat baik. Maka jangan kalah, susul kebaikan yang ia berikan kepadamu dengan cintanya, dengan membalasnya, dengan memberikan kebaikan orang yang mencintaimu. Ini saja hikmah yang 149. Semoga Allah memberikan kepada kita semua pemahaman yang benar. Hidup indah dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu di dunia semua, para pendengar, para pemirsa yang hadir semuanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Jika ada orang berbuat zalim kepada kita, menyakiti kita, semoga Allah ampuni, angkat derajat. Jangan sampai menjadi sebab kita benci dan dendam kepada siapapun. Yang ada dendam di hati semua diganti dengan cinta. Indah di dunia, panjang umur, sehat afiat, berkah hidup. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Anak-anak kita dijaga semuanya. Para santri mulia di dunia akhirat. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga dengan apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Ku Network dimanapun Anda berada. Demikianlah perjumpaan kita pada majelis yang mulia kali ini, dan tetaplah istiqomah dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya dalam program kajian nasihat untuk santri yang rutin diselenggarakan setiap Jumat malam Sabtu di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Ku Network Inspirasi Spirit Hati, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. And finally, I am Naufal S. Jauhari as Master of Ceremony, and all the crew on duty apologize. I'm going to leave. Please pray always. Thank you for your nice attention. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.